Baik, selamat sore teman-teman dan Ibu Santi. Sore, Manuel. Baik, saya langsung masuk dengan yang slide pertama yaitu pengertian dari artificial intelligence. Uh, ya, jadi artificial intelligence itu uh, sudah muncul dari dulu, sejak zaman dahulu, tepatnya di zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno sudah ada Talos raksasa yang membuat kecerdasan buatan, yaitu seperti membuat patung dan lain-lain. Jadi yang untuk kalau sekarang ini adalah kecerdasan mesin dan kecerdasan mesin cabang komputer dan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan supaya bisa melakukan aktivitas manusia dengan mudah. Dan next, yang berikutnya adalah manfaat di dalam bidang pariwisata adalah untuk mengurangi kesalahan. Ini all artificial intelligence untuk membantu dan dalam mengurangi kesalahan dan peluang mencapai akurasi tingkat presisi yang lebih tinggi. Uh, dan yang berikutnya untuk membantu eksplosi yang sulit dalam bidang pariwisata, yaitu saat orang-orang mungkin berkunjung di tempat-tempat wisata. Jadi mungkin pakai seperti GPS saat mereka mau berkunjung ke tempat wisata, apalagi mereka tidak tahu jalan, mungkin mereka bisa lewat GPS untuk jalan ke tempat mereka tujuan. Ya, seperti aplikasi harian. Yang berikutnya itu asisten digital. Itu untuk Ibu masih belum masih di atas. Iya, Nih. yang masih manfaat, Bu. Oh, masih manfaat, sorry. Iya, iya, Ini, Bu. ya, ya. Oh, Bu, Bentar. soalnya saya belum tampilkan dia punya poin-poinnya jadi, Bu. Sorry. Apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu jelaskan. Saya Iya, butuh Bu. penjelasannya saja, ya. Iya, Bu. Yang berikut tadi yang sebutkan seperti GPS itu aplikasi harian itu sebagai aplikasi yang membantu setiap hari. Contohnya Apple untuk memiliki Siri atau Cortana untuk membantu penggunanya. Orang juga dapat bantuan sehari-hari dari artificial intelligence seperti tadi saya jelaskan seperti GPS, smartphone merupakan contoh tepat tentang bagaimana orang menggunakan kecerdasan buatan setiap hari. Dan yang berikutnya adalah asisten digital. Asisten digital ini perusahaan yang sangat maju menggunakan avatar yang merupakan replika atau asisten digital benar-benar dapat berinteraksi dengan pengguna sehingga menghemat kebutuhan sumber daya manusia. Dan yang berikut contoh-contoh dalam bidang pariwisata. Saya next atau gimana? Next, Bu. Ya. Sorry. Ya, silakan. Jadi tidak seperti preskripsi umum, contohnya penerapan artificial intelligence tidak terbatas pada industri IT atau teknologi. Sebaliknya banyak digunakan di bidang seperti medis, bisnis, pendidikan, hukum, dan manufaktur, terutama di bidang pariwisata. Jadi contohnya itu seperti filter email di email, Gmail, Discover Weekly, and Spotify, meningkatkan sosial media, dan travel dan navigasi. Jadi Lanjut. yang saya jelaskan di sini adalah travel dan navigasi. Dan dari sejumlah contoh di atas dapat dilihat bahwa penerapan artificial intelligence di kehidupan sekarang cukup luas. Salah satu contoh yang sepertinya dirasakan oleh setiap orang saat ini adalah travel dan navigasi. Adalah pengguna navigasi dalam kehidupan sehari-hari untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya berkaitan dengan all, baik menggunakan Google ataupun Apple dan Maps untuk navigasi. Uh, Bahkan di saat kita
akan memesan untuk mulai dari ojek online hingga tiket pesawat. Itu mudah, itu karena semua artificial intelligence ini kita bisa mudah untuk mengakses apa saja yang kita butuhkan di dalam bidang pariwisata. Next, yang berikut adalah perkembangan artificial intelligence. Adalah akan semakin terasa terutama di sektor bisnis dan juga di industri pariwisata. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mengembangkan bisnisnya dengan menggabungkan teknologi artificial intelligence di dalamnya. Bahkan banyak perusahaan yang sangat optimis bahwa artificial intelligence nantinya dapat meningkatkan performa perusahaan dan tentunya kenaikan laba di perusahaan itu tersebut. Dan di sini saya ada beberapa contoh perkembangan di artificial intelligence business adalah yang pertama itu rekomendasi cerdas, yang kedua asisten fiktif dan virtual, yang ketiga speech recognition, dan yang terakhir keamanan digital. Sorry, Bu. Dan yang di sini saya akan bahas itu asisten fiktif atau virtual. Jadi asisten ini ini akan menunjukkan sektor bisnis adalah kehadiran asisten fiktif dan atau virtual nantinya akan bertindak layaknya customer service online atau customer support online. Jadi asisten virtual ini dirancang untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan, melakukan percakapan layaknya manusia, dan melaksanakan perintah yang diajukan oleh pelanggan. Keberadaan asisten virtual saat ini dapat Anda temukan di bandara internasional. Di sana Anda bisa menyaksikan asisten virtual yang ditampilkan melalui layar LCD yang memberikan petunjuk untuk berdasarkan interaksi yang diucapkan oleh pengunjung bandara. Jadi saat mereka dari tahun-tahun wisata berkunjung untuk seperti contohnya ke negara Indonesia, ke tempat wisata seperti Bali. Jadi saat mereka di Bali untuk di saat tiba di bandara mereka tidak perlu harus sibuk, tapi mereka harus baku tanya jawab dengan asisten fiktif di virtual tersebut. Oke. Dan yang terakhirnya keamanan digital. Jadi kejahatan tak hanya terjadi di dunia nyata saja, namun juga di dunia yang tak bisa disebut dengan cybercrime. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kali ini artificial intelligence juga disematkan pada sistem keamanan digital di perusahaan bisnis online. Dengan ditambahnya pada sistem keamanan digital nantinya diharapkan akan mampu mendeteksi aktivitas-aktivitas yang menyimpang pada sistem perusahaan terutama di bidang pariwisata. Sekian dan terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih. Selamat sore, Manuel. Bagus Terima kasih, presentasinya. Fahmi. PowerPoint-nya bagus sekarang. Lebih bagus dari yang kemarin UTS ya? Iya, Bu. Makasih. Oke, good.